Tes. Apa kabarnya, Bu? Maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Alhamdulillah baik, tidak apa, insya Allah tidak mengganggu, lagi rehat juga. Ya, ini kebetulan kemarin sempat bertanya dengan staf Ibu di sekolah, bertanya apakah Ibu Endang ada waktu. Kebetulan mereka mengatakan kalau Ibu Endang sekarang sedang ada kegiatan di luar. Jadi ini mencoba untuk mau berbincang sedikit wawancara dengan Ibu Endang terkait tentang kegiatan kami, Bu. Kami ini kan ada kegiatan untuk modul 3.1 untuk calon guru penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini kami ingin mewawancara sedikit dengan Ibu Endang terkait tentang dilema etika, mungkin kasus-kasus apa yang pernah terjadi di sekolah Ibu Endang. Eh, Oke. bisa ya, Bu ya? Insya Allah bisa. Memang kebetulan beberapa hari ini kami ada kegiatan. Jadi kalau untuk wawancara secara langsung mungkin kurang apa ya, kurang efektif. Jadi insya Allah kalau secara apa namanya online seperti ini, insya Allah kami bisa. Oke. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Kita langsung mulai saja, Bu ya. Boleh, siap? Ya, ini ada kurang lebih ada 8 pertanyaan yang nantinya saya minta tolong dengan Ibu Endang untuk menjawab, yang nantinya bisa kami jadikan sebagai ilmu kami ke depan untuk menerapkannya di sekolah, Bu. Untuk yang Baik. pertanyaan yang pertama, menurut Ibu Endang, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu Endang? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sejauh ini memang sering sekali dalam pelaksanaannya dalam kegiatan sekolah kami menghadapi apa ya, kasus-kasus baik itu berupa dilema etika maupun bujukan moral. Nah, dalam hal ini yang pertama kami lakukan, terutama saya sebagai eh, pemimpin di sekolah, itu saya yang pertama mengidentifikasi dulu kasusnya berupa apa. Kami identifikasi apakah ini merupakan kasus yang berupa dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, saya di sini tidak langsung mengambil keputusan tentunya ini Bu Roli, di mana saya mengidentifikasi dulu kasus tersebut. Nah, cara saya mengidentifikasi kasus tentunya saya terjun langsung ke pihak ataupun ke permasalahan yang sedang terjadi. Di sini kami apa ya, bahasa kami itu kami list dulu apa sih persoalannya, kemudian latar belakang terjadi masalah atau kasus tersebut seperti apa. Kemudian orang-orang yang berhubungan ya ataupun yang bersangkutan dengan kasus itu siapa saja. Nah, kalau sudah baru kami analisis bagaimana cara menyelesaikannya. Apakah ini masuk ke kasus yang berupa dilema etika ataupun bujukan moral. Sebagaimana kita ketahui, kalau kasus-kasus yang berupa dilema etika kan tentunya apa ya, saling bertentangan ya. Ada Iya. yang mana salah, yang mana benar, tetapi semuanya sebenarnya benar sih, tetapi terkadang bertentangan. Nah, Mm-mm. tapi kalau yang bujukan moral, ini apa kasus-kasus yang memang mencari benar ataupun salahnya di mana, yang tentunya kami tidak langsung mengambil keputusan. Kami di sini biasanya saya mengambil apa, mengajak rekan-rekan dalam hal ini para wakil dan guru-guru senior untuk dipintai pendapat bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut. Jadi intinya yang pertama kami lakukan itu mengidentifikasi kasus tersebut. Apakah ini bisa diselesaikan secara langsung atau perlu pihak-pihak terkait untuk dimintai menyelesaikannya. Yang pasti cara kami menyelesaikan itu kembali lagi ke aturan-aturan yang berlaku. Itu mungkin Ibu Roli. Ya, jadi dimulai dari mengidentifikasi, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian baru Hmm. dianalisis untuk nanti dicari bagaimana penyelesaiannya, Bu ya. Oke, Oke, siap. Hmm. untuk yang pertanyaan yang kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Nah, itu tadi kembali lagi setelah kita identifikasi, kita tentukan solusi yang tepat. Kemudian jangan lupa kita juga memikirkan konsekuensinya nanti seperti apa dari keputusan yang kita ambil. Jangan sampai nanti
hanya karena dasar apa ya penilaian subjektif menurut kita benar, ternyata pada saat pelaksanaan justru menimbulkan masalah baru. Jadi perlu kita pertimbangkan solusi yang nanti kita ambil itu nanti dampaknya seperti apa. Nah, untuk itu maka perlu kita apa ya mungkin istilahnya itu kita lakukan dulu apa ya uji coba, uji coba Mm-mm. ataupun kita try dulu. Kalau memang itu berdampak positif, maka bisa kita lanjutkan. Tetapi kalau ternyata kebijakan yang kita ambil itu menimbulkan masalah baru ataupun merugikan eh, salah satu pihak ataupun ke orang lain, maka itu harus kita cepat kita tindak lanjuti. Jadi artinya fleksibel Bu Roli. Jadi tidak mesti kita mengambil kebijakan langsung mutlak kita anggap itu kebijakan yang benar, tapi perlu Mm. di sini kita try dulu, kita coba dulu kalau memang ternyata kebijakan yang kita ambil itu tidak tepat, eh, menurut saya tidak mengapa kalau kita revisi lagi atau kita benahi lagi. Maka yang paling penting dalam hal ini ya tadi kolaborasi, jangan mengambil kebijakan sendiri, perlu pertimbangan-pertimbangan dalam hal ini bisa meminta pendapat rekan sejawat di sekolah. Oke. Itu Ibu. Mm. Jadi intinya kita perlu lakukan uji coba dulu Bu ya atau try untuk Ya, mempertimbangkan kira-kira bagaimana solusi yang akan diambil lewat mungkin tadi betul. kata Ibu benar melalui kolaborasi ya Bu ya tidak tidak langsung kita putuskan sepihak. Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu ambil selama ini? Mm-mm. Tentu kalau kan kita ini sekolah Bu Rolia, biasanya kan kita ada yang namanya peraturan ya, merujuk peraturan dari pemerintah bisa kita jadikan rujukan. Kalau kita sekolah ini kan mungkin rujukan kita ada Permendikbud ya, Mm-mm. Permendikbud. Kemudian kita juga punya peraturan daerah, kemudian ada peraturan apa namanya itu peraturan bupati, perbuk. Selain itu juga ada surat edaran dari dinas terkait dalam hal ini dinas pendidikan. Nah, ini yang Mm-mm. menjadi apa ya rujukan kita supaya keputusan yang kita ambil tadi tidak melenceng dari aturan. Nah, Mm-mm. tergantung persoalannya nanti apa. Kalau misalnya itu seperti kasus yang sering terjadi kan masalah menyikapi pola ataupun sistem belajar anak ya. Terkadang Mm-mm. menghadapi perilaku anak, setiap guru punya punya pendapat masing-masing dan merasa paling benar. Nah, ini cara kita menyelesaikannya bisa kita lihat rujukan tadi dalam hal ini mungkin apa ya peraturan yang berlaku. Jadi kembali lagi ke peraturan yang berlaku yang benar seperti apa. Nah, ini yang nanti kita menjadikan rujukan supaya apa ya kebijakan yang kita lakukan itu tidak sia-sia, efektif. Nanti jadi efektif artinya apa yang kita lakukan memang ada dasarnya. Tergantung persoalannya apa. Dan saya yakin kan sejauh ini apa-apa yang berhubungan dengan kegiatan sekolah, bahkan mungkin yang pada pelaksanaannya ada hambatan ataupun ada masalah, itu semuanya terjawab di peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dari yang paling yang sebagai rujukan nasional misalnya Permendikbud, kemudian juga di Dinas Pendidikan kan dia punya surat edaran. Nah, itu bisa kita jadikan suatu acuan untuk mengambil suatu keputusan. Oke, Gitu, Ibu. jadi awalnya itu kita harus merujuk dulu pada mungkin dari permen-permen Dikbud Hmm, atau dari peraturan pemerintah daerah ataupun surat-surat edaran Bu ya baru nanti melalui itu kita jadikan sebagai pedoman untuk mengambil suatu keputusan. iya, benar. Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus untuk kasus dilema etika? Mm-mm. Tadi selain kita memegang peraturan pemerintah Hmm? sebagai acuan kita, kita bisa juga belajar dari pengalaman. Sejauh ini persoalan ataupun permasalahan yang kita hadapi, mungkin ada solusi yang selama ini kita terapkan dan ternyata itu efektif. Menurut saya itu bisa dijadikan suatu apa ya, kalau kita sebagai pemimpin sebagai bukan pegangan ya, sebagai apa lah ya, sebagai bisa dikatakan sebagai indikator kita untuk menyelesaikan masalah. Oh, berarti tolak ukur saya di sekolah ini menyelesaikan masalah bisa saya selesaikan dengan cara ini. Misalnya kalau saya di sekolah itu sangat efektif sekali kalau menyelesaikan masalah itu setiap kali ada masalah saya memanggil guru senior ya sebagai Hmm. orang-orang yang saya anggap punya pengalaman.
Contoh tadi saya sebutkan misalnya dalam pada saat menentukan kenaikan kelas ya, sering sekali kita setiap guru punya pandangan tersendiri mengenai apakah anak ini bisa naik ataupun tidak. Nah, selain peraturan yang kita pegang sebagai acuan, nah ini kita bisa meminta pendapat rekan sejawat, terutama guru senior yang menurut saya punya pengalaman dalam hal ini, kemudian para wakil. Bila perlu kita melibatkan apa melakukan pelibatan orang tua, Mm-mm. melakukan pelibatan orang tua. Jadi sejauh ini itu sangat efektif menurut saya dalam menyelesaikan masalah sejauh ini. Dan itu beberapa kali saya coba dan sejauh ini bisa dikatakan tingkat keberhasilannya lumayan itu Ibu Roli. Oke. Jadi tadi kan sudah Ibu menyatakan kalau pedomannya yang pertama sekali melalui peraturan-peraturan ataupun surat edaran mungkin dari pemerintah ataupun dari dinas pendidikan. Kemudian dari pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh ibu di sekolah mengenai kasus dilema etika dan satu lagi mungkin tambahan yang cukup menarik menurut saya Bu ya. Ibu tidak serta-merta mengambil keputusan, tapi ibu meminta dulu pendapat mungkin dari guru-guru senior sebagai panutan ya Bu ya, yang Ya. memiliki menurut saya mungkin mereka memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan Hmm. kita Ibu ya. Jadi anggaplah Ya, bertukar bertukar pengalaman ya. itu ya. Oke. Berbagi praktik baik Bu ya. Iya benar berbagi praktik baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu ya, pertanyaan yang kelima ini. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mm-mm. Nah, awal-awal saya menjadi kepala sekolah, memang tantangan yang paling berat itu merubah mindset ini, Bu Roli, merubah Mm, mindset rekan-rekan sejawat, mungkin beberapa orang yang mungkin pemikirannya masih bisa dikatakan sulit ya untuk menerima bahwasannya tidak semua persoalan itu benar ataupun salah itu tidak tidak apa hanya melihat dalam satu sisi. Nah, mm, mengajak untuk merubah mindset mereka bahwasannya kita harus mempertimbangkan segala sesuatu itu dilihat dari beberapa sisi itu yang sulit awal-awalnya. mm, Tetapi setelah kita kasih pemahaman mengenai apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan. Nah, lambat laun mereka bisa memahami dan eh, kurang lebih sudah 2 tahun ini saya di tempat kerja kami. Alhamdulillah setiap kali ada persoalan dan awalnya mungkin ada perdebatan tetapi bisa diselesaikan secara baik-baik. Apalagi setelah memahami tentang kasus-kasus yang berupa dilema etika ataupun pujukan moral. Apalagi kita selalu memotivasi rekan-rekan sejawat bahwa kita ini ada aturan, di mana aturan inilah yang menjadi rujukan atau pedoman kita dalam mengambil keputusan, bukan hanya berdasarkan apa namanya itu Bu, penilaian Nilai subjektif, subjektif. hanya melihat dari satu sisi. Itu yang pertama, jadi merubah mindset. Tapi sejauh ini, alhamdulillah sudah bisa. Nah, kemudian tantangan yang kedua, mungkin ada tadi Bu ya untuk kasus-kasus yang berupa dilema etika ini yang Mm, terkadang memang agak berat ya karena kita mencurahkan pikiran kita untuk menentukan mana yang terbaik ya. Sebenarnya kan mm. kalau dalam etika itu semuanya benar semua Bu ya. Iya, Tetapi kita memilih mana yang paling tepat, mana yang lebih tepat, mana yang kira-kira memang efektif dan efisien. Tidak hanya melihat dari baiknya saja, baik dalam arti pada saat jangka pendek, tetapi kita harus memikirkan ke depannya seperti jangka apa. panjangnya Jangan ya kita benar. mengambil keputusan hanya, iya, jangan hanya keputusan yang penting selesai hari ini. Tapi ke depannya nanti seperti apa? Jangan sampai nanti menjadi pembiasaan. Nah, ini misalnya kasus-kasus yang berhubungan dengan apa ya, kita sebut saja budaya-budaya yang dianggap atau kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dianggap benar, ya ternyata setelah kita kaji, itu justru bisa menimbulkan dampak kurang baik di kemudian hari. Nah, ini yang perlu tantangan yang kedua yang perlu apa ya, perlu kerja keras lagi saya sebagai pemimpin di sekolah untuk apa ya istilah itu mengupgrade lagi pemikiran Mm, teman-teman karena seperti ini Bu Roli kadang kalau kita sudah lalai sedikit, artinya kita mungkin apa ya agak santai sedikit. Itu kembali lagi ke pengaturan awal, kembali lagi ke cara menyelesaikan masalah itu secara subjektif langsung
langsung apa ya, cari yang cepat tanpa memikirkan jangka panjang. Maka eh, apa namanya, pemahaman ini menurut saya harus continue terus menerus. Nah, jadi itu tantangan buat saya yang kedua. Saya harus jangan jangan apa ya, bahasa kita itu jangan mentang-mentang menganggap sudah aman, Oh kita ya. lalai. Jadi terus harus di apa ya, terus dikontrol lah ya, supaya dalam mengambil kebijakan persoalan yang terjadi itu tidak salah langkah lagi. Itu tantangan Oke. yang kedua. Mm-mm. Iya, Itu Ibu Roli jadi tantangannya. intinya di sini Bu ya, mengubah mindset, kemudian membuatnya menjadi suatu kebiasaan ya Bu ya. Jadi Ya, dilakukan kebiasaan di continue sekolah. terus-menerus, lama-lama akhirnya bisa. Mm-mm. Oke, Ya, eh, benar sekali. untuk yang pertanyaan yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan nantinya? Oke, kalau sejauh ini Bu Rolia, mungkin nanti ke depan akan saya perbaiki lagi. Mhm, Sejauh ini dalam menyelesaikan persoalan di sekolah, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral, itu sifatnya fleksibel, Bu Roli. mhm, Tidak ada jadwal khusus ya. mhm, Artinya kalau saya berharap sih eh, apa proses yang terjadi di sekolah itu baik-baik saja terus, tapi kan tidak mungkin ya, yang namanya apa namanya, suatu suatu kehidupan termasuk di sekolah pasti sering terjadi yang namanya hambatan, persoalan. Nah, tentunya tidak perlu jadwal khusus menurut saya, tergantung situasi dan kondisi. Kalau terjadi persoalan, masalah, apalagi itu masalah yang bisa dikatakan harus cepat diselesaikan, maka harus diambil segera tindakan, jangan ditunda-tunda. Nah, kembali lagi ke poin pertama tadi, jadi langsung saya identifikasi ini persoalannya apa, latar belakangnya apa, siapa saja yang terlibat dalam masalah ini, kemudian solusinya bagaimana, cara yang efektif seperti apa, nanti dampaknya seperti apa. Nah, jadi tanpa harus ada jadwal khusus, saya harus cepat mengambil tindakan. Jadi kalau dikatakan apakah ada jadwal, tentu tidak. Tapi setelah ada persoalan itu langsung diambil keputusan. Nah, kemudian baru nanti terjadwal misalnya, oh hari ini terjadi persoalan. Nah, ini butuh penyelesaiannya berapa minggu atau berapa hari. Nah, itu mungkin terjadwal setelah itu. Tapi dalam maksudnya di jadwal khususnya tidak ada. Justru setelah ada persoalan, tahu permasalahannya, solusi seperti apa, baru nanti pas tindak lanjut mungkin eh, mau seperti apa ini menyelesaikannya. Apakah hari ini selesai? Kalau memang tidak cukup satu hari, mungkin butuh beberapa hari diselesaikan. Ya tidak apa, kita menyita waktu. Misalnya kalau guru itu ada jam mengajar, kami minta sebentar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sifatnya apa ya, situasional ya. Artinya fleksibel, tergantung tingkat dari persoalan yang terjadi. Kalau memang bisa diselesaikan oleh misal dalam arti waka kesiswaan ataupun waka kurikulum ya, kalau mereka langsung bisa menyelesaikan ya silakan, selagi tetap ada koordinasi dengan kami. Kalau memang itu masalah itu besar dan perlu memang waktu khusus untuk menyelesaikannya secara bersama-sama, maka saya ambil tindakan apa ya, membuat jadwal khusus untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Seperti itu, Ibu. oke Bu. Jadi untuk masalah membuat jadwal ini tergantung dari berat atau tidaknya suatu kasus Bu ya. Mungkin Bisa, kalau ya, bisa seandainya dikatakan kasus seperti itu. itu bisa diselesaikan hari itu ya langsung segera mungkin. Jika Mm. tingkatannya berat mungkin perlu beberapa eh, waktu Bu ya Hari, untuk melakukan uh, tindak lanjutnya. Jadi sifatnya fleksibel Bu ya. Oke, ya. untuk pertanyaan yang selanjutnya, Bu, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Tentu ada Bu, sebagai apa ya, kita bagian dari sekolah, apalagi saya mendapat tugas tambahan menjadi kepala sekolah. Dalam hal ini tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang sangat berperan yang pasti pimpinan saya ya, dalam hal ini kepala dinas pendidikan, di mana mungkin yang sering saya apa untuk sebagai
untuk koordinasi ke Dinas Pendidikan dalam hal ini Kabid Pembinaan SMP ya. Jadi setiap kali ada baik itu persoalan ataupun hal yang sifatnya program sekolah yang ingin kami lakukan, kami selalu koordinator ke Dinas Pendidikan dalam hal ini Kabid Pembinaan SMP. Apalagi kalau ada persoalan yang berat tadi. Tapi sejauh ini kalau masih bisa kami selesaikan di sekolah, itu bisa kami selesaikan. Tapi kalau misalnya persoalannya berat, maka kami akan berkoordinasi dengan pimpinan. Dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, mungkin apa namanya itu bagian yang kami sering minta bantuan yaitu Kabid Pembinaan SMP. Yang mendukung selain itu di sekolah tadi yang seperti saya sebutkan di pertanyaan sebelumnya, saya selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan guru, terutama para wakil. Tentu tergantung apa ya persoalannya. Kita kan di sekolah ada wakil-wakil yang memang mengurusi urusan-urusan di sekolah ya, dari wakil kurikulum, kesiswaan, sarpras, husmas, kemudian teman-teman di tenaga administrasi sekolah, rekan-rekan guru, terutama guru senior yang menurut saya punya pengalaman ya, punya pengalaman dalam dalam apa ya dalam hal apa ya kehidupan di sekolah itu. Jadi itu yang menjadi dukungan. Kemudian juga ya pasti ya tentunya apa ya tidak bisa juga kita lewatkan sarana prasarana di sekolah itu banyak sekali membantu setiap kali kita ingin memerlukan tindak lanjut untuk masalah yang ingin kita selesaikan tadi kan butuh baik itu entah mungkin secara finansial ya mungkin secara finansial mungkin butuh biaya kemudian mungkin juga kita butuh pendukung lain seperti sarana prasarana jadi apapun itu semuanya menjadi satu kesatuan menjadi pendukung selama ini untuk saya menyelesaikan masalah-masalah yang di sekolah itu Ibu. Oke. Baik Bu, jadi seluruhnya terlibat Bu ya dalam menyelesaikan suatu masalah, terutama sekali untuk masalah dilema etika ini. Jadi Ibu melibatkan seluruh wakil kepala sekolah, mungkin guru-guru senior, dan terutama sekali mungkin guru BK Bu ya, berkenaan Ya. tentang dilema etika ini dan selalu merujuk atau berkoordinasi dengan Kabid Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan. Oke, ini pertanyaan yang terakhir Bu. Oh, Dari masih ada. semua, ya terakhir ini Bu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke, tentunya selama menjalani proses ini banyak sekali hal yang saya petik. Yang pasti ada kedewasaan, Bu ya, kedewasaan dalam hal manajerial ya. Mungkin selama ini apa namanya itu kompetensi saya sebagai pemimpin, terutama di bidang manajerial, bisa dikatakan awalnya belum begitu maksimal, tetapi justru dengan menghadapi tantangan-tantangan seperti kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral, secara tidak langsung itu berdampak positif ke saya, yaitu di mana saya terpacu ya, termotivasi untuk me, ya untuk apa ya, untuk menyiapkan diri saya bagaimana saya tertantang untuk menyelesaikan masalah lebih bijak lagi, yang mungkin dulu menyelesaikan masalah itu secara apa ya bisa dikatakan yang penting selesai ataupun memandang segala sesuatu itu secara subjektif seiring apa waktu Waktu. setelah melalui ini justru kedewasaan itu muncul secara sendiri karena tantangan-tantangan tadi tentu dengan kita belajar ya belajar dari pengalaman berbagi praktik baik dengan teman-teman di sekolah terutama para senior itu menambah wawasan tentunya menambah wawasan saya untuk lebih baik lagi terutama menjadi seorang pemimpin di mana kompetensi saya sebagai pemimpin mungkin di awal-awal masa apa ya bisa dikatakan di awal-awal itu masih sangat kurang. Justru dengan adanya apa ya dilema etika, bagaimana saya menyelesaikannya, ini justru menjadi apa ya tantangan tersendiri buat saya untuk menjadi lebih dewasa lagi dan tentu menambah wawasan yang pastinya Bu Roli. Mm-mm. Eh, Baik Bu, terima kasih banyak. Jadi di sini saya bisa ambil satu kesimpulan ya Bu ya. Intinya dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini yang diperlukan yang pertama kali yaitu kedewasaan. Kedewasaan, kemudian tidak segan-segan untuk mungkin meminta.
saran ataupun pendapat dari orang-orang yang berpengalaman dengan cara berbagi praktik baik dan menurut Ibu tadi sudah menyampaikan melalui kedewasaan dalam hal manajerial mungkin nanti kita lebih termotivasi untuk lebih menyiapkan diri apabila kita dihadapi dengan kasus-kasus yang sama atau yang lebih berat dari itu. Terima kasih banyak Ya, Bu. Ini pengalaman yang bagus dan nanti saya harap bisa menerapkannya di sekolah kami. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan bisa saya eh, sampaikan juga dengan teman-teman di sekolah melalui berbagi praktik baik. ya Maaf siap. sebelumnya Bu mengganggu waktunya. Ibu sudah repot-repot mau wawancara dengan saya karena saya tahu yang namanya kepala sekolah itu pasti penuh dengan kesibukan yang luar biasa. Tergantung. Tergantung Ya, situasi, Bu. ya, terima kasih banyak Bu sebelumnya Bu ya. Ya, wassalamualaikum Sama-sama, Bu warahmatullahi Ali. wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ini pada kesempatan ini saya menemui Bapak dengan tujuan karena ini kami kan ada tugas untuk modul 3.1 guru calon guru penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kewajiban sebagai pemimpin. Jadi di sana kami memilih kepala sekolah kalau bisa diusahakan yang terdekat dengan sekolah kami. Sampelnya kami minta Bapak sebagai narasumber yang saya harapkan mau diwawancarai berkenaan ini ada beberapa pertanyaan. Oke, silakan. Ya. Kita mulai Pak ya. Ini pertanyaan yang pertama, ini berkenaan tentang dilema etika. Jadi pertanyaannya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau budaya moral? Ini budaya moral ini kalau di sekolah kita sangat perhatian kami. Misalnya siswa kedapatan yang menurut
lakukan setuntas-tuntasnya. Misalnya tahap pertama kami cari siapa yang melakukan itu, selanjutnya kami panggil orang tuanya dan kami berdiskusi yang sifatnya kan tidak ada siswa lain yang membuat seperti itu, karena itu merupakan banyak terjadi di sekolah-sekolah lainnya. Dan kalau yang lain-lainnya tentu saja kita di sini berkaitan dengan ini memberikan Senin itu ada kegiatan cinta tanah air. Yang kedua, misalnya pas hari Selasa itu ada Selasa bersih-bersih. Ini berkaitan dengan moral siswa yang insya Allah dia akan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan yang lainnya. Selanjutnya lagi pas hari Rabu itu ada kegiatan morning show. Nah ini berkaitan dengan ini kearifan lokal. Nah hari selanjutnya itu ada kegiatan ya tilawah dan yang lain. Ini yang tadi yang Bapak sebutkan tentang moral Dilema etika misalnya etika kebiasaan siswa mencuri, itu masuk dilema etika, mencuri sesuatu dari temannya. Nah contoh yang gampangnya maksudnya gini, kadang-kadang dia itu kan mencuri yang memang sudah pencuri, tapi karena dia merasa pernah dijahili sehingga dia berbuat jahil. Contohnya misalnya kehilangan, atau contohnya misalnya masalah sandal. Nah, jadi etika mencuri itu kita tanamkan betul. Nah, tapi kadang-kadang hal ini ya, tidak bisa dibebankan kepada satu orang saja, tapi semuanya harus peduli. Tetapi kadang-kadang karena orangnya banyak, ya ini berulang-ulang. Iya. Jadi ini ada kasus, kita anggaplah kebiasaan murid yang menurut Bapak mungkin termasuk salah satunya dilema etika dengan mencuri, mungkin atau adanya sifat jahil, kemudian dilakukan dalam bentuk perbuatan mencuri yang mungkin tidak terlalu berat ya Pak ya, tapi kejadiannya berlangsung berulang-ulang. Bentuk identifikasi seperti apa Pak? Kalau kami alhamdulillah di sekolah itu ada CCTV, ya CCTV. Nah, misalnya ada yang melapor dia kehilangan sesuatu, kami dari saya dan kesiswaan biasanya ya langsung melihat CCTV. Nah kalau dari CCTV itu sudah identifikasi pelakunya si A, nah ini kami bina, kami kasih pengarahan. Nah tapi kadang-kala ya itu tadi perbuatannya ini dia itu pernah jadi korban. Nah tapi kalau kita sering ada laporan kita selesaikan, ya insya Allah selanjutnya kegiatan mencuri iseng itu akan hilang dengan kesembuhannya. Ya. Oh, jadi intinya kita mencari informasi dulu apa latar belakang dia melakukan hal tersebut, dan mungkin di sekolah Bapak sudah dilengkapi dengan CCTV ya Pak, di samping informasi mungkin secara lisan dari siswa ataupun dari guru yang mengetahui kejadian tersebut. Untuk yang pertanyaan yang kedua Pak, kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, kalau saya mengambil keputusan untuk misalnya ada sesuatu yang harus saya ambil keputusan, yang pertama itu laporannya kasusnya kita turun. Selanjutnya saya akan melibatkan semua dewan guru sampai kemana
situasi anak itu bisa berubah ke arah baik, ya kita tetap pertahankan. Tetapi ketika anak itu memang sudah tidak bisa ke arah baik, dalam arti orang tuanya sudah dipanggil, perjanjian dengan orang tuanya sudah berulang-ulang, nah biasanya orang tuanya tahu diri, sehingga dia dengan sukarela, dengan besar hati ataupun kesadaran dia sendiri, minta anaknya itu untuk dipindahkan ke sekolah lain. Nah, kebiasaan seperti itu, karena kita tidak memonis ataupun menghukum siswa itu tanpa data yang lengkap. Jadi alhamdulillah data kita lengkap, itu dari TK, dari wakil siswaan, dari wali kelas, semuanya bekerja sama, ya. Nah, akhirnya kita ambil suatu kesimpulan apa yang akan kita, sanksi apa yang akan kita jatuhkan ke siswa tersebut. Dan itu pun tetap memperhatikan jangan sampai siswa ini putus sekolah, karena bagaimanapun masa depan dia itu intinya belum tentu hari ini dia jelek, besok jelek, kemungkinan ada perubahan. Tapi kalau siswa itu kita lihat ada perubahan ke arah positif, tetap kita perhatikan. Yang sudah Bapak jawab tadi sebenarnya ini berkenaan dengan pertanyaan saya yang ketiga ya Pak ya. Jadi Bapak kan sudah menjawab kira-kira bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan. Ini pertanyaan yang ketiganya menurut saya sudah terjawab di pertanyaan yang kedua. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang nantinya akan dilakukan? Ya, langkahnya itu mengidentifikasi permasalahan dari wali kelas, dari guru BK, dari wakil kesiswaan, ataupun dari pihak lain, misalnya pembina asrama. Biasanya ada catatan-catatan khusus untuk anak-anak yang punya masalah. Untuk yang pertanyaan yang keempat ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sudah disebutkan? Yang sangat efektif itu ketika data anak yang punya masalah itu lengkap. Jadi kita itu ya tahap permasalahan yang dihadapi anak itu yang pertama diselesaikan oleh wali kelas. Wali kelas nantinya, seandainya wali kelas sudah merasa anak ini perlu pembinaan khusus, maka diserahkan ke wakil kesiswaan. Nah, di wakil kesiswaan tadi ternyata tidak cukup dengan wakil kesiswaan, anak ini dikembalikan, dialihkan ke BK. Nah, di sini sudah terlihat wali kelas, BK, dan kesiswaan. Nah, orang tua sudah panggilan pertama itu sudah terlibat, tapi masih dengan wali kelas. Nah, kalau sudah semuanya sudah punya data, yang terakhir itu mereka akan melakukan dengan saya. Nah, biasanya saya rapatkan. Nah, disinilah kita mengambil keputusan. Tapi kebanyakan orang tua sudah tahu diri dan berterima kasih kepada kami apapun keputusan yang akan kami ambil. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, dari hal-hal yang sudah ada selama ini, tantangan apa yang Bapak dapatkan atau Bapak alami dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Jadi kalau yang berkaitan dengan dilema etika ini sebenarnya tantangannya itu tidak ada. Ya, asal datanya lengkap dan perlakuan kita itu sudah maksimal. Jangan saja ya tanpa data kita mengambil keputusan. Jadi intinya data dan tindakan kita sudah dilalui. Apa kita kan ada aturan. Misalnya prosedurnya itu dari wali kelas, pemanggilan wali kelas. Karena wali kelas ini adalah yang pertama. Jadi kalau rumah tangga itu kalau dia ibu guru berarti ibunya, kalau dia bapak guru berarti bapaknya, bukan itu kan? Nah, setelah wali kelas di kesiswaan, ke BK, nah, biasanya kalau itu sudah dilalui ya tidak ada dilema.
Tapi kalau misalnya ujuk-ujuk kita membuat keputusan yang tidak dengan prosedur, nah ini biasanya. Ya. Tapi sejauh ini saya belum. Makan yang saya dapatkan semua yang saya intinya itu mungkin pindahkan ke tempat lain ataupun dia melanjut keluar dari asrama, semuanya itu berterima kasih ya, karena itu tadi kami sudah maksimal dan orang tuanya tahu gitu. Selagi kita punya data dan punya prosedur. Iya, jadi kalau datanya benar, prosedurnya benar, tidak akan punya masalah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bisa bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi gini, kalau memang kita anggap dilema etika ini sudah meresahkan, biasanya kita jadwalkan. Tetapi kalau dilema etika masih kadangnya itu masih lemah, langsung kita selesaikan di hari ini. Ya, dengan pemanggilan secara khusus dan pembahasan dengan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah itu. Bentuk kejadiannya, Pak. Iya. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Banyak. Jadi kita ini kan guru. Nah, guru ini biasanya sudah ada istilahnya itu etik, kode etik lah. Kan itu kode etik guru. Guru ini kan macam-macam. Ada guru BK, ada guru yang istilahnya pengalaman. Ya, hal ini intinya itu kita harus temukan sehingga saya tanamkan betul di sekolah saya itu satu hati, satu kata, satu jiwa sukses. Jadi segala sesuatu itu harus ya kita yang punya yang mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu itu ya harus satu hati, satu kata, satu jiwa ya sukses. Jadi artinya faktor-faktornya kalau diharapkan ini kolaborasi dari seluruh yang ada di sekolah, Pak, ya? Kolaborasi dari guru yang saya tunjuk mempunyai tugas dalam bidang pembinaan siswa. Ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, bentuk pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ketika ada masalah ini, ya inilah kita sebagai pendidik yang bisa merubah mindset siswa kita ya, yang selama ini tidak tahu menjadi tahu, yang selama ini kurang sopan menjadi sopan, kan itu intinya. Nah, tetapi ya siswa itu tidak sama, latar belakangnya kan banyak. Jadi yang berkaitan dengan dilema etika ini, ya itu adalah tugas kita selaku pendidik. Ya, nah sekali lagi saya sampaikan, pendidik ini jangan cepat menyerah. Ya, karena kita ya banyak masa depan siswa itu memang ada di tangan kita. Ya, nah, jadi ya berkaitan dengan etika dan yang lain-lainnya, kalau dia sudah dititipkan di sekolah kita, itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin cuma itu, Pak, ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan.